Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas Ekonomi Syariah A dengan NIM 2520203860202025. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses mengelola manusia dalam organisasi agar tujuan perusahaan dan kebutuhan karyawan dapat tercapai secara efektif. MSDM ini mencakup perencanaan, perekrutan, penilaian, pengembangan, hingga pemberian kompensasi kepada karyawan. Sederhananya, MSDM ini merupakan ilmu dan seni dalam mengatur organisasi agar bekerja secara optimal. Yang berikutnya itu fungsi-fungsi MSDM. Fungsi MSDM ini mencakup beberapa poin penting. Poin pertama itu perencanaan, yang dimana kebutuhan tenaga kerja, jumlah dan kualifikasinya di masa depan yang akan mendatang. Yang kedua itu rekrutmen dan seleksi. Maksudnya itu menarik calon karyawan dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan yang ketiga ini pelatihan dan pengembangan, yang dimana kita meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan agar bisa bekerja lebih baik dan siap menghadapi tugas baru. Itu artinya karyawan tersebut sudah siap menghadapi hal baru. Kompensasi dan benefit, artinya mengatur gaji, upah, bonus, serta fasilitas untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan kita. Selanjutnya hubungan industrial, maksudnya kita mengelola hubungan antara manajemen dan karyawan, termasuk serikat pekerja, peraturan kerja, dan penyelesaian konflik agar tidak ada cekcok antara kedua belah pihak. Selanjutnya itu kesehatan dan keselamatan kerja. Ini tuh menjamin lingkungan kerja tetap aman, sehat, dan nyaman agar risiko kerja dapat diminimalkan. Yang terakhir itu ada pemeliharaan dan kesejahteraan karyawan, yang dimana kita mengupayakan fasilitas konseling dan program kesejahteraan agar karyawan tetap produktif dan loyal dalam bekerja. Nah, setelah kita membahas definisi dan fungsi manajemen sumber daya manusia, kali ini kita akan membahas tentang perilaku karyawan. Perilaku karyawan merupakan segala tindakan, sikap, dan reaksi yang ditunjukkan oleh seorang karyawan di lingkungan kerja. Perilaku ini dipengaruhi oleh faktor pribadi, seperti lingkungan kerja, budaya organisasi, motivasi, serta hubungan dengan rekan kerja. Dan juga perilaku karyawan ini juga ada yang tergantung dengan atasannya masing-masing. Materi selanjutnya itu mencocokkan pekerjaan dan individu, yang berarti menempatkan karyawan sesuai dengan kompetensi, minat, kepribadian, dan potensi mereka. Pendekatan ini dikenal sebagai person job fit. Adapun manfaat dari pendekatan ini, yang pertama itu meningkatkan kinerja karyawan, mengurangi stres kerja, meningkatkan kepuasan kerja, dan yang terakhir yaitu menurunkan turnover. Adapun cara mencocokkan individu dengan pekerja itu meliputi analisis jabatan, asesmen kompetensi, psikotes, wawancara mendalam, dan evaluasi potensi tenaga kerja. Materi berikutnya itu konsep dan teori motivasi dasar. Motivasi adalah dorongan internal dan eksternal yang memengaruhi intensitas, arah, dan ketekunan perilaku seseorang dalam mencapai tujuan. Teori motivasi ini meliputi yang pertama itu teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menjelaskan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam 5 tingkatan. Yang pertama itu kebutuhan psikologis, kedua kebutuhan keamanan, 3 kebutuhan sosial, 4 kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir itu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, seseorang akan berusaha memenuhi kebutuhan tingkat bawah sebelum bergerak ke kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga itu ada teori X dan Y.
MC Gregor, teori X ini beranggapan bahwa karyawan cenderung malas dan perlu diawasi dan tidak suka mengambil tanggung jawab. Nah, teori Y ini beranggapan bahwasanya karyawan harus kreatif, bertanggung jawab dan mampu mengatur diri sendiri jika diberi kesempatan. Teori keempat yaitu teori kebutuhan MC Cleland, yang menyatakan motivasi dipengaruhi oleh 3 kebutuhan utama. Yang pertama itu need for achievement, kedua need for power, ketiga need for affiliation. Nah, teori yang kelima itu ada teori ekuitas. Teori ini menekankan pentingnya rasa keadilan dalam hubungan kerja. Karyawan membandingkan input itu yang disebut kayak usaha, waktu, keahlian, dibandingkan dengan output seperti gaji, penghargaan, dibandingkan orang lain. Nah, teori yang terakhir itu ada teori harapan. Teori ini menyatakan motivasi dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama itu ekspektasi, keyakinan bahwa usaha menghasilkan kinerja. Yang kedua itu instrumentally, di mana keyakinan bahwa kinerja menghasilkan reward. Nah, yang ketiga itu valence, menilai reward bagi individu. Teori-teori ini membantu. Nah, materi yang terakhir itu meningkatkan motivasi karyawan. Upaya meningkatkan motivasi karyawan dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Yang pertama itu memberikan penghargaan dan kompensasi yang kompetitif kepada karyawan. Kedua, menyediakan kesempatan pengembangan karir. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan keterlibatan karyawan. Yang keempat, menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi karyawan. Dan yang kelima yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang keenam, memberikan fleksibilitas kerja. Yang terakhir yaitu membangun tenaga kerja yang positif, motivasi karyawan yang tinggi, meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan loyalitas dan kepuasan kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.